Shalom teman-teman, selamat datang kembali di Komisi Remaja Sari Mulyo. Sebelumnya apa kabarnya nih? Selalu baik kan? Tapi semoga kita semua dapat selalu berada dalam lindungan Tuhan Yesus, jadi kita tetap sehat dan juga bahagia. Amin. Oke, hari ini aku Ajeng akan memberikan sedikit renungan untuk kita semua. Tapi sebelum kita memulai renungan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena berkat dan juga penyertaan Tuhan Yesus kami dapat melaksanakan aktivitas kami selama seminggu ini dengan baik. Saat ini kami akan mendengarkan renungan. Engkau berkati dan juga Engkau temani kami saat mendengarkan firman-Mu sehingga kami dapat melaksanakan dan juga menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Judul renungan hari ini yaitu takut melemahkan kekuatan atau ketakutan dapat melemahkan kekuatan. Ayat hari ini diambil dari Yesaya 8 ayat 11 sampai 22. Tapi aku cuma ambil 2 ayat, yaitu ayat 12 dan 13. Bunyinya seperti ini. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Mungkin 2 nats ini bisa menjelaskan judul renungan hari ini dengan baik ya. Kita intinya tuh, inti besarnya kita nggak boleh takut, kita nggak boleh gentar, dan kita cuma boleh takut sama Tuhan. Tapi di sini aku tetap menjelaskan sedikit ya. Jadi kemarin aku mendengarkan anekdot atau cerita pendek. Ceritanya kayak gini. Jadi ada satu malaikat maut bernama kolera. Kita sebut aja malaikat kolera gitu ya. Ceritanya dia habis pulang dari tugasnya, dari tugas hariannya dia. Lalu dia laporan ke komandan malaikatnya ini, ke kepala malaikatnya ini. Lapor, saya berhasil menghilangkan 2000 jiwa karena penyakit kolera. Tapi komandannya ini jawab, tapi kenapa yang masuk ada 6000 jiwa? Banyak banget gak sih? Itu 3 kali lipatnya malah. Terus malaikat kolera ini jawab, mereka meninggal, mereka itu kehilangan jiwanya bukan karena penyakitku, bukan karena penyakit kolera, tapi ketakutan mereka terhadap penyakit kolera yang masuk ke dalam wilayahnya mereka. Dari cerita ini mungkin dapat menjelaskan banget ya bagaimana rasa takut itu bisa menguasai kehidupan kita, bisa menguasai emosi kita. Itu dengan hebatnya, dengan sampai wah gitu loh. Karena kalau menurutku pribadi ya, rasa takut itu bisa mempengaruhi kita, bahkan bisa sampai membunuh sukacita, bisa sampai menghilangkan rasa syukur kita, bahkan bisa membunuh kesempatan kita dalam meraih cita-cita kita. Kok bisa? Karena kalau misalnya kita takut nih, ambisi kita tuh tiba-tiba hilang. Kayak aduh, aku takut kalau nilaiku jelek, aku takut kalau aku nggak bisa masuk ke sekolah yang aku pengenin, aku takut kalau ini, aku takut kalau itu. Kan habis itu kita jadi kayak ambisi kita hilang, semangat kita hilang, rasa bersyukur kita hilang, bahkan kadang kita jadi hilang ingatan kalau ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang gitu nggak sih? Bahkan aku juga sering kayak gitu, kadang kayak gitu juga. Tapi sadar nggak sih guys, aku juga baru sadar hari ini setelah baca renungan tadi. Rasa takut itu sebenarnya strategi iblis untuk melemahkan dan juga melumpuhkan, menawarhatikan kita, melumpuhkan dan juga melemahkan iman kita terhadap Tuhan Yesus. Karena itu tadi, setelah kita takut, rasa syukur kita hilang, rasa percaya diri kita hilang, ingatan kita tentang kemampuan kita juga hilang. Jadi intinya kita nggak boleh takut. Tapi ada satu tokoh terkemuka, salah satu mantan presiden Amerika, pernah bilang kayak gini, tidak ada satu hal pun yang perlu kita takutkan kecuali ketakutan itu sendiri. Itu kan intinya tuh kita nggak boleh takut. Terus di Alkitab tuh juga bilang, bahkan Alkitab aja bilang ke kita loh guys, dari Ulangan 31 ayat 8. Ini ayat emas kita hari ini ya. Bunyinya seperti ini. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan
Dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuh, kenapa kita nggak boleh takut ya? Karena ini Tuhan sendiri berjalan di depan kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang kayak menerangi jalan kita, menyertai kita, tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kapanpun kalau misalnya kita takut, aduh aku takut nggak keterima sekolah sesuai dengan keinginanku, tapi nggak usah takut. Kita harus berani, kita harus percaya sama Tuhan, kita pasrahkan sama Tuhan. Kalau misalnya ini jalan dari Tuhan, ya udah kita nggak boleh takut. Kenapa? Karena itu dari Tuhan. Jadi kesimpulannya teman-teman, kita nggak boleh takut karena Tuhan punya kekuatan sendiri untuk kita dan kita selalu kuat dalam Tuhan. Untuk menutup renungan hari ini, kita berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur pada Tuhan Yesus karena Engkau telah memberikan kami renungan yang hebat Tuhan, yaitu tentang tidak boleh takut, tidak boleh gentar, tidak boleh khawatir karena Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan menjamin kehidupan kami. Karena kami selalu berani dan juga selalu percaya dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami, Engkau yang berkati, Engkau yang lancarkan sehingga kami semua dapat sesuai dengan rencana-Mu saja Bapa, kami dapat beraktivitas. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, sekian renungan hari ini. Tetap sehat ya guys, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, tetap pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Kalau misalnya nggak perlu banget untuk keluar, nggak usah keluar. Terus jangan lupa untuk menjaga imunitas, minum vitamin, minum imbus, pokoknya tetap senang-senang aja. Oke, thank you guys, see you next week, bye bye.